Sahabat semua, Kampung Patin tidak hanya bercerita tentang ikan, dan ikan, tetapi ada sebuah produk pariwisata yang kini tengah dikembangkan oleh anak-anak kaum milenial di Kampung Patin ini. Seperti apa? Simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, jumpa lagi di channel saya, channel Sahabat Kota Hijau, yang membicarakan tentang budidaya ikan, tanaman, dan ternak. Kali ini saya bersama salah seorang tokoh pemuda di Kampung Patin yang menjadi sentra patin di Provinsi Riau, yang produksinya sudah bisa mencapai 15 ton per hari. Tetapi ternyata bukan hanya sisi perikanannya saja di Kampung Patin ini, namun juga ada sisi yang lainnya, yaitu menjadi desa wisata. Dan salah satu penggeraknya adalah pemuda yang di samping saya yang bernama Rizky Hidayat. Kita berbincang dengan Rizky Hidayat berikut ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Rizky. Panggil aja Dek, Pak. Adik Rizky ini salah seorang tokoh pemuda di Kampung Patin. Bagaimana menurut Rizky tentang Kampung Patin ini? Sejauh ini Kampung Patin mulai dari pemindahan tahun 92 sampai 2022 ya, udah 30 tahun berarti. Itu perkembangannya setahu saya perkembangannya sangat signifikan. Kayak gitu, mulai dari perikanan sampai ke ininya sektor-sektor industri kreatifnya ada. Dan dulu terlibat juga ikut ya, dari awal ikut juga terlibat. Karena ini bapak kan juga ini dulu waktu 92 itu belum ada belum lahir. Tapi ketika mulai besar udah mulai ikut orang tua melihara ikan juga gitu. Iya, dulu bapak juga basicnya petani ikan kan. Jadi selain dari sektor ini pertanian, budidaya karet, juga ada budidaya ikan di sini. Rata-rata orang di sini mata pencariannya dulu di sektor itu. Ya. Tapi sekarang katanya berkembang jauh ya. Jadi Kampung Patin ini bukan hanya kampung perikanan, tapi juga menjadi kampung pariwisata. Ya. Bisa diceritakan tuh bagaimana prosesnya menjadi kampung pariwisata itu? Awal mulanya ini dulu kan desa ini punya moto. Ya. Di tahun 2004 sampai sekarang tuh ada motonya, itu tiada rumah tanpa kolam. Ya. Jadi setiap perkarangan rumah itu wajib untuk membuat sebuah kolam. Awalnya nggak kolam patin, cuman ada aja kolam buat budidaya ikan. Semua ikan lagi ya? Semua ikan. Nah, dengan berjalannya waktu, lama-lama kenapa ikan patin? Karena ikan patin tuh budidayanya mudah, pakannya mudah, dan dia pemasarannya bagus, masih prospeknya kan. Jadi barulah berkembang ke ini ikan patin, Pak. Gitu. Dan itu kemudian ramai ya ikan patinnya, berkembang pesat, setelah lebih dominan gitu ya. Setelah ada moto tiada rumah tanpa kolam itu, semua masyarakat punya kolam patin. Jadi dulu tuh belum ada sektor ikan patin ini belum terintegrasi dari hulu ke hilir. Iya. Masih sekedar inilah tradisional dulu. Pakannya masih dibuat di drum gitu kan, jadi dimasak manual. Nah, setelah berkembangannya ada beberapa tokoh juga di Kampung Patin seperti Pak Suhaimi dan kawan-kawan lain yang di toko pemuda juga dulu waktu zamannya itu membuat sebuah inovasi. Itu lebih ke terintegrasi semua, mulai dari pembibitan, budidaya, dan pengolahan. Ya. Lalu kemudian berkembang ya? Ya, lalu berkembang, dan akhirnya Patin adalah industri terbesar. Desa Kota Mesir adalah penghasil patin terbesar di Provinsi Riau, dan sampai 15 sampai 18 ton per hari ya.
itu bahkan sebulan sampai berarti bisa 500 ton Ya, 500 ton per hari. dan itu luar biasa. Nah, setelah ada industri itu tentu berjalan waktu muncul anak-anak muda termasuk Rizky sendiri. Ya. Apakah tertarik dengan bisnis ikan juga atau kayaknya ada yang lain lagi nih kayaknya? Kalau dulu kan lebih ke integrasi pengolahan ikan ya, Pak. Ya. Kalau sekarang lebih ini dominan karena sudah berkembangnya patin. Jadi produknya mulai dibuat inovasi seperti produk olahan, sama ini produk ikan salainya, ikan asin dan juga lain-lain. Jadi salah satu daya tarik dari Desa Kota Mesjid itu adalah penghasil patin dengan produknya yang sudah berinovatif gitu ya. Jadi pada tahun 2018 itu mulailah dibentuk kelompok-kelompok binaan seperti Pok Darwis, kelompok sadar wisata, kelompok tani dan kelompok perhutanan sosial. Nah, itu dilegalkan, di SK kan oleh kabupaten itu desa wisata pada tahun 2018. Baik, Rizky, bagaimana perkembangan berikutnya setelah 2018 itu ada pembinaan itu? Nah, setelah 2018 itu muncul beberapa destinasi baru yang arahnya bukan ke industri patin, tapi lebih ke daya tarik, Pak. Seperti Puncak Kompe, Raja Ampatnya Riau kan. Puncak Kompe, terus berkembang lagi kayak sektor ekonomi kreatif seperti kerajinan, souvenir dan sektor budaya juga. Seperti ada festival budayanya sudah dijadikan agenda tahunan oleh dinas. Itu bulan apa tuh? Itu biasanya Syawal, setelah Lebaran. Syawal. Ya, setelah Lebaran. Selalu diadakan. 6 hari itu ya? Bukan? Ya, 6 hari berturut-turut kan. 6 Syawal itu apa? Bukan waktu itu ya? Pokoknya habis Lebaran itu sudah ada ini festival khatib adat desa. Adat di Desa Kota Mesjid. Di Desa Kota Mesjid. Nah, setelah itu baru berkembang ini udah kayak jadi tren kan, kayak Puncak Kompe udah viral 2019, baru beberapa penggiat yang di dalamnya ada banyak pemuda juga kan, anak-anak muda Desa Kota Mesjid mengembangkan beberapa Pok Darwis. Pada saat itu ada Pok Darwis Sungai Gagak, itu air terjun, dan di 2019 itu pembinaan sebelumnya ada pembinaan dari Telkom untuk perikanan. Setelah itu PLN masuk untuk pembinaan masyarakatnya. Di 2019 lebih giat lagi itu masuk STP Riau dengan Chevron pada saat itu. Pariwisatanya? Ya, untuk pariwisatanya. Dia melakukan pendampingan desa wisata. Barulah di branding nama desa wisatanya Kampung Patin, Pak. Setelah kan 2019. Makanya ada plang besar di Tugu Masuk itu desa wisata Kampung Patin. Sebenarnya orang bingung juga karena orang tahunya Kota Mesjid dan Pulau Gadang kan. Itu adalah hanya brandingnya aja karena di sana terdapat kolam-kolam ikan patin. Nah, karena dulu kan kesannya Kota Mesjid itu adalah penghasil patin. Kalau sekarang desa wisata. Udah berwisata dan selain wisata memang wisata murni juga Kampung Patinnya itu menjadi tujuan wisata juga ya. Karena memang saya dengar ada kadang-kadang ada trip edukasi ya, misalnya mahasiswa atau siswa, itu seperti apa? Setelah dilakukan pembinaan nih, mulai dari pemberdayaan, pembangunan fasilitas dan juga ini pelatihan-pelatihan, mulai dari pelatihan tour guide, pelaku homestay, pelaku destinasi dan lain-lain, itu semua dibina oleh ini PLN, STP Riau sama SKK Migas, Chevron pada 2019. Diikutkanlah ajang, itu ajang pertama itu adalah apresiasi perguruan tinggi pendamping desa wisata. Pada saat itu diikutkan STP Riau dengan Desa Kota Mesjid pada tahun 2020 tuh, Pak. Jadi dari awal 2020 tuh udah dimonitoring nih sama kementerian. Kayak mana perkembangannya, kayak mana ininya gitu kan. Istilahnya administrasinya gitu. Nah, di tahun 2020 mulai agak viral itu karena kita juara. Riau satu-satunya wakil Riau pada saat itu yang berhasil masuk 15 besar. Pada saat itu saya ikut ngambil penghargaan, Pak, di 2020 bersama Ketua STP Riau Bu Eni Sumiarsi. Nggak nyangka bisa mengalahkan desa-desa yang udah
bagus di Riau Jawa. atau Nasional Indonesia. Se-Indonesia. Juara 1 waktu itu Biasa. kan. Juara 1 Kota Masjid mulai gencar pembinaan. Waktu itu udah nggak kita lagi untuk melakukan permohonan untuk pendampingan, tapi orang udah datang. Ya, berbondong-bondong kan untuk melakukan pembinaan, mulai dari swasta maupun pihak pemerintah kayak gitu, Pak. Termasuk di lokasi kita sekarang ini ya. Ya, ini adalah salah satu lokasi pariwisata, sahabat semuanya, yang basisnya sebenarnya adalah ikan patin tadi. Jadi bukan hanya ikan tapi juga menjadi pariwisata. Ini adalah Putih Island ya. Salah satu bukit dulunya yang muncul di antara waduk PLTA. Jadi rumah-rumahnya di sini, di danau-danau kita ini, rumah-rumah yang tenggelam itu. Sementara ini adalah bukit dahulunya, kemudian menjadi destinasi wisata yang luar biasa. Bisa diceritakan soal berbagai destinasi wisata yang baru yang muncul setelah itu, setelah Kampung Patin. Nah, hikmahnya kan ada 2, Pak. Ya. Pertama pemindahan. Cuman kan dulu orang merasa dilema meninggalkan kampung lama kan, yang sudah kita lihat ini menjadi danau. Tapi hikmahnya ada 2. Yang pertama, sekarang perkembangan desa pesat karena desa yang dipindahkan itu sumber dayanya bagus, kayak air bagus, tanahnya subur, dan rendaman dari danau PLTA menjadi daya tarik sendiri, karena view dari puncak Kompe sendiri adalah ini PLTA dan pulau-pulaunya yang kata orang mirip Raja Ampat kan. Ada pulau-pulau nampak dari ketinggian ya. Dan lanjutlah orang mengembangkan pulaunya. Pulaunya ini dikembangkan menjadi sebuah tempat wisata yang kita di sana bisa menjangkaunya dengan ini perjalanan air. Jadi ada sensasi gimana ya? Ada sensasi tersendiri lah mengarungi menjelajahi danau PLTA ke destinasi-destinasi pulaunya. Contohnya di Pulau Putih sendiri. Itu sudah dibangun sejak tahun 2019 gitu. Dan ada pulau-pulau lain, Pak. Cuman yang lebih dominan orang ke Pulau Putih. Ada yang wisata yang lain bisa disampaikan satu persatu apa saja gitu? Kalau wisatanya banyak kan, seperti yang Bapak bilang, edukasi ada, kuliner ada, yang minat khusus ada, juga wisata religi ada. Kayak contoh wisata religi itu seperti itu tadi, pergelaran Khotib Adat, festival tahunan. Khotib Adat. Ya, dan edukasi tentu tentang ini, banyak anak-anak sekolah yang ingin mengetahui bagaimana budidaya ikan yang terintegrasi dari hulu ke hilir kan, kayak anak kampus, anak SD, dan kita menyediakan trip itu di sebuah komunitas yang kami buat namanya Kampung Patin Tour gitu. Ada Kampung Patin Tour, terus di sana ada penjelasannya, kemudian ada wisatanya juga. Ya, ada wisatanya. Diajak ke beberapa tempat, misalnya tepian Mahligai tadi ya, kemudian di Mahligai dan lain-lain. Putih Island juga ada air terjun, ada banyak. Nanti dari situ mulai kami kembangkan program-program pariwisata, kayak kulinernya kami kayak ikan bakar, kami pokoknya serba patin lah yang kami sediakan. Kayak ada misalnya kegiatan itu kami sediakan oleh-olehnya ikan patin, olahan ikan, produknya. Dan untuk guide-nya juga dari ini komunitas guide Kampung Patin juga kan kami dirikan itu di tahun 2020. Terutama anak-anak muda ini. Anak muda semua. Anak muda jarang kayaknya yang langsung di patinnya ya. Ya, jarang. Tapi di sektor sisi lainnya, terutama lain. pariwisata ini. Karena kan lebih ini, kalau dia berbicara ekonomi kreatif itu kan lebih luas, Pak. Ya. Seperti bukan hanya budidaya patin sebenarnya, tapi lebih mengembangkan bagaimana orang bisa datang ke kampung kita, penasaran dengan apa sih keunggulan dari Kampung Patin. Itu aja nilainya, Pak. Oke. Sahabat semua, Kampung Patin di Kecamatan 13 Koto Kampar ini sudah berkembang sedemikian pesatnya sejak kampung ini tenggelam tahun 1992. Setelah 20 tahun terjadi perkembangan yang signifikan, bahkan pada tahun lalu sektor pariwisatanya meningkat sangat baik sehingga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif datang ke tempat ini
Bapak Sandiaga Salahuddin Uno datang dan memberikan dukungan kepada para milenial untuk mengembangkan pariwisata di Kampung Patin ini. Baik, ini adalah salah satu tugu yang langsung diresmikan oleh Bapak Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Di tahun 2021, Desa Kota Masjid meraih penghargaan itu di Anugerah Desa Wisata Indonesia di ajang ADWI sebagai salah satu 50 besar desa wisata terbaik nasional. Jadi seluruh desa wisata terbaik nasional 50 besarnya akan dikunjungi oleh Bapak Sandiaga Salahuddin Uno dan akan diberikan secara langsung simbolis piagam ini. Dan ini adalah alun-alun desa yang masih dalam tahap perancangan. Baik, terima kasih Rizky Hidayat, seorang pemuda pelopor pariwisata di Kampung Patin. Demikian sahabat semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.